Selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah gereja anak GKRI Hope. Nah, siapa di sini yang berantusias ikut ibadah? Angkat tangannya. Wow, Wise antusias ya. Nah, Wise, sebelum kita ibadah nih kita biasanya ngapain nih, Wise? Main games dulu. Wah, betul, main games. Siapa yang mau ikut main games? Angkat tangan lagi, lambaikan tangannya. Wah, oke. Permainannya gampang ya, Wise ya. Permainannya gampang. Nanti Kadian sama Wise akan sebutin ayat firman Tuhan ya. Nah, kalian siapkan Alkitabnya ya. Nanti kalian cari Alkitab. Ya, dalam Alkitab misalnya contohnya Kadian sebutin Kejadian 1. Nah, kalian buka Kejadian 1. Nah, di Kejadian 1 diceritakan tentang siapa adik-adik? Nah, jawabannya ditulis di mana, Wise? Di kolom komentar. Nah, di kolom komentar ya. Yang duluan kasih jawaban dia pemenangnya. Ya, yang menang dapat apa, Wise? Hadiah. Hadiah dari Mama sama Papa. Oke, kita mulai ya. Nih, permainannya yang pertama. Nah, pertama dicari di Alkitabnya. Gampang nih. Dibuka Kejadian 6. Kejadian 6 dibuka Alkitabnya Kejadian 6. Ayo, kita hitung sampai 3 ya, Wise. Oke. 1 2 3. Oke. Udah tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, Wise akan bacakan. Di ayat Matius 3. Nah, buka cepet-cepet Matius 3. Kita hitung lagi sampai 3, Wise. 1 2 3. Oke. Yang terakhir, yang ketiga ya. Oke, yang ketiga nih. Oke, siap-siap ya adik-adik, dibuka lagi Alkitabnya. Nah, yang adik-adik yang di kelas kecil ya, yang masih kecil bisa dibantu sama Papa ya. Oke, yang terakhir nih. Kisah Para Rasul 18. Hitung lagi, Wise. 1 2 3. Oke. Wah, pasti udah banyak yang tulis ya, yang tulis jawaban ya, Wise ya, di kolom chat ya. Oke. Terima kasih adik-adik sudah ikut main. Ya. Dari permainan ini Wise kita dapetin apa? Kita harus sering banyak baca Alkitab ya. Oke. Nah, sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Oke. Berapa banyak di sini yang bersemangat memuji menyembah Tuhan? Ya. Oke, adik-adik percaya nggak? Wise percaya nggak? Dalam pujian penyembahan kita ada kuasa. Amin. Ya. Dalam pujian penyembahan kita bisa mengalahkan iblis. Betul. Ya adik-adik, oleh karena itu adik-adik waktu kita memuji menyembah Tuhan, antusias sungguh-sungguh. Amin. Nah, oke. Kita mau memuji Tuhan ya. Oke. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Siap-siap ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yang semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Ya, Wise ya. Oke. Mari adik-adik, mana tepuk tangannya buat Tuhan? Kita mau kalahkan iblis ya, Wise. Sekali lagi adik-adik, tepuk tangannya buat Tuhan. Kita adalah pasukan-pasukannya Tuhan, tentara-tentaranya Tuhan. Das iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak gereja anak, anak gereja anak. Yesaya saksinya tuh, yang lompat yang tinggi, pedang di tangan, bikin apa? Bikin kacau setan. Amin. Das iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Katakan setiap hari, Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan apa? Kabarkan Injilnya. Anak gereja anak, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin apa? bikin kacau setan. Amin. Sekali lagi adik-adik, markas iblis ya. Markas iblis dihancurkan lewat apa? Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Amin. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari, Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak gereja anak. gereja anak. Siapa yang anak gereja anak? Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di Amin. Bikin kacau setan, bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan. Kita bikin apa? Bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan. Kita bikin apa? Bikin kacau setan. Yeay. Iblisnya sudah dihancurkan. Amin. Amin. Ya, amin. Kita mau menyembah Tuhan ya, Wise ya. Nah, teman-teman juga, adik-adik yang di rumah, kita mau menyembah Tuhan. Ya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik. Beri penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Jangan lewatkan waktu ini adik-adik. Ini waktunya adik-adik, kakak-kakak, mama, papa. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mau bertemu sama Tuhan.
Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati berkat-Nya Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah main-main waktu menyembah Tuhan. Tahukah adik-adik, Tuhan senang waktu kita menyembah Tuhan. Tuhan tuh rindu sama adik-adik. Tuhan ingin ketemu sama adik-adik. Ini saatnya adik-adik ketemu sama Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau ketemu sama Tuhan? Mari semuanya tutup matanya, angkat tangannya. Beberapa saat ini adik-adik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Coba adik-adik bayangin, adik-adik, di depan adik-adik ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di samping adik-adik, ada di depan adik-adik, ada di dekat kita adik-adik. Tuhan bilang, ayo mari sama aku, sini dekat sama aku. Aku senang waktu kamu datang sama aku. Aku ingin memberkati kamu loh. Aku ingin memberikan semua janji-janjiku sama kamu. Ini saatnya adik-adik, mari kita ambil. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Kita mau bilang sama Tuhan saat ini, Tuhan terima kasih. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa belajar, kami masih bisa makan. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih syukur kita kepada Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi adik-adik, kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita naikkan lagu ini dari awal. Sungguh-sungguh dari hatimu kita mengucap syukur sama Tuhan saat ini adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan
dalam lagi dalam hadirat Tuhan adik-adik. Mari nikmati kasih-Nya lebih lagi. Mari adik-adik, nikmati Tuhan saat ini. Tuhan ingin melawat adik-adik, Tuhan ingin mengurapi adik-adik. Tuhan ingin memberkati adik-adik lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mari adik-adik, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. saat kami masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. kami persembahkan korban syukur kepadamu Tuhan. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Kami dipenuhi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Shidialarabaya sakalarabaya she, yeah, yeah. Shidialarabaya sakalarabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Amin Tuhan. Hati kami penuh dengan nyanyian syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami.
tidak bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami dari hati kami Tuhan. Yes, amin Tuhan, amin Bapa. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Hidup kami Tuhan, kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan adik-adik Tuhan, Kau pakai Wise, Kau pakai adik-adik di rumah Tuhan. Lewat hidup mereka Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Kau ubahkan hidup setiap kami Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu tuntun kami. Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, berkati kehidupan kami. Berkati adik-adik, berkati Wise, berkati kami semua Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu. Bawa kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, sukacita, kelegaan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh merasakan Kau hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan Roh-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sungguh-sungguh diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kalian akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu memampukan kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami dapat duduk manis dia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat firman Tuhan ini Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami akan diubahkan Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Kadian yang menyampaikan firman. Dan Kau berkati kami semua Tuhan yang menonton ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, berapa banyak di sini yang masih ingat
minggu lalu Kak Mevi cerita tentang apa? Nah, tentang Hosea ya. Nah, Kak Dian akan menceritakan lanjutan ceritanya. Nah, setelah Hosea, kalau adik-adik lihat di Alkitab ada apa? Kitab Yoel. Yoel ini juga nabi kecil ya adik-adik. Jadi setelah Hosea ada Nabi Yoel. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, Kak Dian akan ceritakan. Nah, siapa sih Kak Dian Yoel ini? Nah, Yoel ini adalah seorang nabi Tuhan. Nah, Yoel artinya adalah Tuhan adalah Allah. Nah, Yoel ini dia anak dari Petuel. Ya, bisa dibaca di Yoel 1 ayat 1. Nah, di dalam kitab Yoel, ya Nabi Yoel tuh mengingatkan umat Israel akan kedatangan hari Tuhan. Nah, oleh karena itu Yoel ini dikenal sebagai Nabi Hari Tuhan. Ya, nabi yang memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Nah, kita akan lihat lagi ceritanya. Adik-adik bisa baca ya Alkitabnya di rumah. Nah, dalam Yoel 1 itu diceritakan adik-adik bagaimana keadaan bangsa Israel waktu itu. Ya, waktu itu bangsa Israel ditimpa bencana hama belalang. Kenapa Tuhan kirimkan hama belalang? Karena bangsa Israel berbuat banyak pelanggaran, berbuat banyak dosa adik-adik. Nah, bencana ini mendatangkan kehancuran, penderitaan di mana-mana ya adik-adik. Nah, bencana ini juga merupakan peringatan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, karena bangsa Israel sudah banyak sekali berbuat dosa, melakukan banyak pelanggaran, dan sehingga bangsa Israel butuh pertolongan adik-adik, butuh untuk dipulihkan. Ilustrasinya itu seperti orang sakit ya adik-adik. Nah, sekarang kan lagi banyak yang kena sakit COVID-19 ya. Banyak sekali adik-adik yang menderita sakit COVID-19. Nah, ketika sakit mereka perlu obat, betul ya, supaya sembuh, supaya pulih. Mereka butuh makan makanan yang sehat, butuh olahraga, butuh vitamin, betul ya adik-adik, butuh berjemur. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka sedang sengsara, sedang menderita, mereka butuh ditolong. Nah, obatnya apa adik-adik untuk bangsa Israel? Obatnya adalah bertobat. Ya, agar bangsa Israel dipulihkan, obatnya adalah bertobat. Kita buka di Yoel 2 ayat 12. Buka Alkitabnya ya adik-adik. Oke, kalian akan bacakan Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah, Nabi Yoel meminta bangsa Israel untuk bertobat adik-adik. Berbalik dari dosa, dari hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, pertobatan itu adalah dasar dari pemulihan. Pertobatan dapat mengubah malapetaka yang tadinya malapetaka, bencana, menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kelepasan, yang mendatangkan sukacita. Jadi lawannya ya adik-adik. Nah, kita akan belajar adik-adik. Apa sih Kak Dian arti bertobat Kak Dian? Nah, Kak Dian akan jelaskan dalam bahasa asli itu bertobat artinya berubah arah tujuan. Yang tadinya ke kiri berbalik arah ke kanan. Yang dari utara berbalik ke selatan. Yang dari barat berbalik ke timur. Nah, intinya pertobatan itu menuju kepada perubahan yang tentunya ke arah yang baik dan benar. Nah, kita juga akan belajar lagi di sini ketika Nabi Yoel berseru sama bangsa Israel agar mereka berbalik dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat, ya. Apa yang dikatakan di sini? Ya, Nabi Yoel bilang, "Ayo berpuasa,
datang merendahkan hati kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kalau kita salah, kita berbuat dosa, terus kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak adik-adik? Tuhan pasti ampuni, amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi kuncinya apa adik-adik? Ketika kita salah, kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita bertobat sama Tuhan. Nah, ada berita baiknya lagi. Ketika kita bertobat, ada upah atas pertobatan kita. Ya. Ya, di Yoel 2 ayat 19. Ya, dibuka lagi Alkitabnya. Yoel 2 ayat 19. Kita akan baca. Ya. Yuk baca bareng sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nah, itu upah dari pertobatan. Ya, Tuhan ampuni, Tuhan ubahkan kita berubah yang tadinya jahat jadi baik, tapi adik-adik ada upahnya lagi. Tuhan akan memberkati kita. Di sini dibilang lagi, bagi bangsa Israel Tuhan tidak akan memberikan hukuman lagi, ya, tidak akan mendatangkan lagi malapetaka dan bencana. Nah, adik-adik, kemudian di ayat berikutnya kalau adik-adik baca ya di kitab Yoel, nah Nabi Yoel itu bernubuat adik-adik tentang hari Tuhan. Ya. Nah, kita buka lagi Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Oke. Dibuka Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca lagi adik-adik. Nah, judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, kita lihat ya adik-adik, ini tandanya ketika hari Tuhan akan datang. Nah, adik-adik, berapa banyak di sini adik-adik yang percaya kalau kita sedang ada di akhir-akhir zaman adik-adik, benar ya? Tuhan sudah mau datang. Kok bisa bilang seperti itu kalian? Sudah ada tandanya adik-adik. Sekarang di seluruh dunia sedang terkena wabah COVID-19, COVID-19. Ada banyak sekali yang terkena COVID-19 dan ada banyak sekali yang meninggal adik-adik karena penyakit ini. Dan adik-adik, jadi karena Tuhan sudah mau datang ya, Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kita adik-adik. Mencurahkan rohnya atas Kak Dian, atas Kak Ais, atas Kak Elvan, ya, atas adik-adik semuanya di rumah. Nah, di sini dibilang apa adik-adik? Kita akan melihat adik-adik nubuatan Nabi Yoel ini digenapi, ya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kita semua. Adik-adik akan bernubuat, adik-adik akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ketika adik-adik berdoa untuk orang yang sakit, orang itu sembuh. Amin. Ya, adik-adik berdoa untuk mama papa supaya pekerjaannya diberkati. Tuhan jawab, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan adik-adik. Amin. Nah, itu sedang terjadi akhir-akhir ini. Benar adik-adik? Nah, ada kesaksian adik-adik. Beberapa hari yang lalu, ya, teman kita Amanda itu waktu berdoa, dia lihat mamanya sering ikut doa ya. Di GKRI Hope ada acara doa ya adik-adik setiap jam 7 malam. Mamanya Amanda berdoa, dilawat Tuhan adik-adik.
ya, sampai nangis-nangis. Kemudian Amanda juga ikut berdoa dan dia juga dilawat Tuhan adik-adik. Ya, mamanya Amanda cerita, waduh saya nggak tahu, saya karena saya juga lagi dilawat Tuhan, saya nggak tahu Amanda juga berbicara, pokoknya dilawat Tuhan adik-adik. Nah ini buktinya adik-adik, kalau apa? Roh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amanda juga kemarin kesaksian waktu itu, dia ketemu sama om-om yang gak dikenal. Terus apa adik-adik? Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan bisa pakai adik-adik yang masih kecil ya, untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kabar keselamatan. Nah adik-adik, kalian juga percaya, pasti adik-adik punya banyak kesaksian. Aduh kalian, aku juga punya kesaksian kalian. Aku dilawat Tuhan waktu berdoa sama-sama mama, sama papa. Kalian aku punya kesaksian ketika aku berdoa, mama papaku yang lagi sakit sembuh, opung yang lagi sakit sembuh, nenek, oma, opa yang lagi sakit sembuh. Amin adik-adik. Kita akan melihat akhir-akhir ini bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya ya. Tuhan akan datang, tapi sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ya, akan ada banyak sekali orang yang diselamatkan. Siapa di sini yang percaya? Ya, lewat hidup kita ada banyak orang akan diselamatkan, akan ada kebangunan rohani yang besar. Amin. Akan ada breakthrough, ya. Kita akan lihat adik-adik, Tuhan akan melakukan banyak mujizat lewat hidup kita. Nah, siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan? Nah, angkat tangannya tinggi-tinggi, ya. Nah, kalian mau ingatkan lagi, ketika adik-adik mau dipakai sama Tuhan, kita harus dimurnikan dulu adik-adik. Kita harus bertobat dari yang jahat, dari yang berdosa. Kita harus bertobat dulu, ya. Nah, kalian apa aja sih dosa-dosanya? Aku kan masih kecil, aku nggak membunuh, aku nggak melakukan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, kalian mau kasih tahu dosa-dosa yang sering kita lakukan yang kita nggak sadari adik-adik. Contohnya apa? Berbohong, ya. Contohnya, Wise, udah kerjaan PR belum? Udah mah, sambil main handphone. Padahal belum. Itu bohong nggak? Itu dosa nggak kalau bohong? Dosa, ya. Itu salah satu dosa adik-adik, ya. Kemudian sering marah-marah, ya, sama mamahnya kalau diminta bantuan. Ih nggak mau aku capek. Ayo bantuin mama bersihin rumah. Nggak mau aku lagi main games. Tuh sering marah-marah, nggak taat sama orang tua. Itu dosa adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau bertobat? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Katakan sekali lagi, bertobat. Nah, katakan kanan kirinya, sama adik kakaknya, sama orang-orang yang di rumah. Ayo kita bertobat. Tuhan Yesus sudah mau datang, hari Tuhan sudah dekat. Kita harus bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adik-adik, ketika kita sudah bertobat, ya, hidup kita sudah dipulihkan, sudah diubahkan sama Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Minta sama Tuhan, Roh Kudus, tolong mampukan saya untuk selalu hidup benar, hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jangan berbuat dosa lagi adik-adik. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhannya hari ini. Tentang apa? Tentang pertobatan. Ketika kita bertobat, dipulihkan, diubahkan sama Tuhan, ya, percaya adik-adik, Tuhan akan berkati hidup kita. Nah, kalian akan berdoa buat adik-adik di tempat ini, ya, buat adik-adik yang di rumah, ya, yang sedang melihat ibadah online ini, kalian mau berdoa buat adik-adik. Siapa di sini yang mau berubah, yang mau bertobat dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak baik, dari dosa? Angkat tangannya tinggi-tinggi.
Adik-adik mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan kesalahan, saya mau bertobat saat ini Tuhan, saya mau minta ampun sama Tuhan. Kemudian adik-adik taruh tangannya di dada, kalian mau berdoa buat semua adik-adik. Tuhan, Engkau lihat adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Saat mereka menaruh tangan mereka di dada mereka Tuhan, itu tanda mereka mau bertobat Tuhan. Mereka mau berbalik Tuhan kepada Tuhan, mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari hal-hal yang tidak baik. Mereka mau bertobat Tuhan, mereka mau berbalik kepadamu. Tuhan, ubahkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Roh Kudus memampukan mereka untuk selalu hidup benar, untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan mereka untuk selalu hidup kudus, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, Kau tolong hidup mereka Tuhan, yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tuhan yang tolong hidup mereka. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk mama papa mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami meminta kepadamu Tuhan, Tuhan pasti akan memberi pertolongan, Tuhan pasti akan membukakan jalan, Tuhan pasti akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar untuk berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami minta Roh Kudus untuk menolong kami, menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke depan Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh diberkati Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Ada pengumuman, jadi minggu depan hari Jumat itu tidak ada komsel ya. Ya, nanti kakak-kakaknya akan hubungi lagi. Kita akan setiap bulan kita akan ibadah lewat Zoom, ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.